Untuk bensinnya sendiri otomatis bisa lebih irit sekitar 17 sampai dengan 20%. Jadi kalau untuk promo kredit kita DP itu bisa mulai dari 10%. Lalu untuk tenornya kita bisa sampai dengan 8 tahun. Oke, Suzuki Family, apa kabarnya? Ivan doakan sehat selalu ya. Nah, oke, di samping saya ini sudah ada 2 unit Suzuki R3 varian terbaru, yaitu Suzuki R3 Hybrid GX dan Suzuki Sport. Apa saja bedanya dengan yang lama? Yuk, kita bahas. Nah, Suzuki R3 Hybrid ini berbeda dengan R3 diesel hybrid yang kita launching tahun 2017 kemarin. Perbedaannya, jika yang kemarin diesel itu hanya menggunakan aki sebagai penggerak listrik pada saat mesin idle stopnya aktif. Nah, kalau yang ini sekarang sudah dilengkapi dengan baterai lithium yang juga membantu mesin saat akselerasi. Nah, kita sekarang di sini mau bahas apa bedanya sih dengan mesin yang standar dengan mesin yang sudah dibantu dengan baterai listrik tersebut. Jadi di sini kita akan bahas mengenai sistem hybrid dari Suzuki R3. Ini merupakan komponen dari sistem hybrid Suzuki, yaitu terdiri dari 3 bagian: aki, ISG (Integrated Starter Generator), dan baterai lithium. Cara kerja baterai lithium membantu akselerasi mobil melalui ISG, sehingga kerja mesin menjadi lebih ringan pada saat akselerasi. Itulah yang akan membuat bahan bakar Suzuki R3 ini lebih irit 20% dibandingkan dengan yang tanpa hybrid. Di sini ISG merupakan motor atau generator yang menyalurkan tenaga dari baterai dan aki ke mesin. Komponen aki dan baterai memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas dari akinya dulu. Kalau R3 diesel hybrid yang lama hanya menggunakan aki sebagai tenaga hybridnya. Aki ini sendiri berfungsi untuk menghidupkan blower, extra fan, lampu-lampu, spion, dan power window pada saat idle stopnya aktif. Untuk generasi hybrid terbaru, sudah dilengkapi dengan baterai lithium berukuran 6 ampere dan 12 volt. Fungsi baterai lithium ini yaitu untuk sistem pengapian, bahan bakar, emission control, kombinasi meter, dan audio navigasi pada saat idle stopnya aktif. Ini sedikit gambaran cara kerjanya. Pada saat idle stopnya aktif, aki menyalurkan tenaga ke ISG untuk menghidupkan kelistrikan. Lalu baterai lithium mengisi tenaga ke ISG untuk membantu mobil pada saat akselerasi. Nah, pada saat deselerasi, secara otomatis kerja mesin akan berfungsi untuk menambah atau menge-charge daya baterai dan aki. Pada saat posisi berhenti, sistem idling system otomatis aktif dan aki dan baterai berfungsi untuk menghidupkan AC dan kelistrikan. Sekian review singkat mengenai sistem hybrid dari Suzuki. Dengan demikian, mobil Suzuki-mu akan menjadi lebih irit dan ramah lingkungan. Nah, ini yang merupakan tampilan depan dari Suzuki R3 GX Hybrid. Perbedaannya apa aja? Kalau jelas terlihat perbedaan yang pertama pasti di grillnya ya. Kalau untuk yang sekarang grillnya sudah yang model terbaru. Nah, sekilas mungkin lampu dan bempernya terlihat sama seperti sebelumnya. Tetapi asal kalian tahu, untuk yang lampunya ini sekarang sudah ada teknologi Guide Me Light dan Auto. Jadi yang pertama cara nyalainnya. Nah, ini sebelumnya saya tunjukin dulu nih kuncinya. Kalau sekarang kuncinya tuh ada aksen berwarna biru. Jadi kalau biru itu kan artinya hybrid ya. Jadi kalau misalkan kalian di parkiran gelap, nah ini modelnya udah kayak mobil Eropa nih. Kalian nyalain lampunya, dia otomatis menyala kurang lebih 5-10 detik. Itu bisa diatur dari dalam. Nah, tapi kalau misalkan dimatikan, dia lampunya mati. Jadi buat menandakan bahwa mobil kalian parkir di mana. Ini jadi pemudah juga sih sebenarnya, dan juga lebih kelihatan mewah juga. Jadi kesannya kayak mobil-mobil Eropa kan seperti itu ya, fiturnya mobil dibuka, lampunya pasti hidup. Lihat sekilas lampunya sama. Nah, kalau untuk lampunya sendiri ini masih menggunakan lampu halogen berwarna kuning. Tapi untuk pemantul cahayanya dia sudah menggunakan proyektor. Lalu untuk lampu fog lampnya ini juga masih memakai lampu halogen berwarna kuning. Nah, untuk tampilan depan hanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya ini masih sama persis seperti R3 generasi sebelumnya yang belum hybrid. Nah, cuma ada satu perbedaan juga yang tidak terlihat. Nah, ini di spionnya selain sekarang bisa menekuk otomatis dan juga sudah dilengkapi dengan electric mirror, ini sudah juga dilengkapi dengan auto folding jika mobil dikunci. Nah, ini saya kunci mobilnya. Nah, untuk spionnya dia sudah otomatis melipat. Nah, kalau untuk ukuran velg dan ban masih sama seperti generasi sebelumnya. Dan ini kebetulan karena ini mobil tes, jadi sudah dilengkapi dengan talang air. Nah, cuma kalau teman-teman mau talang air, nanti bisa beli lewat Ivan kasih bonus talang air. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya yang ini
teman-teman pasti gampang lihat perbedaannya antara R3 yang biasa atau sudah yang hybrid. Yang pertama bedanya, nah ini kalau spoiler, mohon maaf ini juga karena unit test drive, jadi untuk aslinya ini belum ada ya. Ini jadi tanpa ada spoiler. Lalu yang perbedaan selanjutnya ada di sini. Di sini itu untuk chrome-nya yang sebelumnya ada di bagian sini, dia pindah ke bagian atas. Dan ini dia juga kelihatan lebih apa ya, lebih panjang ya daripada yang sebelumnya. Jadi kayak seakan-akan ini kayak ducktail lah. Lalu yang paling kelihatan jelas, nah di sini R3 hybrid. Nah R3 jadi kalau yang hybrid dia pasti ada emblem hybridnya di sebelah kanan. Lalu untuk fitur lainnya seperti right defogger, wiper, sensor parkir 2 titik, dan juga kamera mundur dia sudah termasuk. Ya, oke, untuk bagian belakangnya hanya di situ. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Sekarang kita review interior R3 GX Hybrid. Baterai litiumnya terletak pada bawah jok penumpang sebelah kiri. Oke, nah ini saya ada di dalam interior Suzuki R3 GX Hybrid. Saya sambil nyalain ya, supaya tahu bedanya apa aja. Oke, nah yang pertama kali kita lihat nih, panel instrumennya. Masih sama-sama corak kayu seperti R3 yang lama. Cuman bedanya kalau yang sekarang corak kayunya itu berganti motif dan warnanya lebih gelap. Ya sekarang ini warnanya dari yang sebelumnya warna coklat, sekarang menjadi warna charcoal. Charcoal itu kalau dilihat langsung mirip warna abu-abu, cuman agak coklat. Ya jadi ini jadi terkesannya kayak lebih gelap aja di interior itu. Nah lalu untuk perbedaan selanjutnya yang gampang terlihat dari tipe GX, nah setirnya. Kalau setir bahan masih sama dan juga untuk corak kayunya berubah sampai di setir, namun ada yang berbeda. Untuk sekarang yang varian hybrid sudah dilengkapi dengan cruise control, dan juga untuk panel instrumen ini yang sebelumnya monoton jadi full color. Kenapa full color? Karena di sini ada indikator baterai dan mesinnya. Lalu untuk panel instrumen ini juga warnanya biru ya, jelas biru karena biru itu hybrid. Ya, untuk lain-lainnya fiturnya seperti GX ini juga sudah dilengkapi fitur yang sama seperti R3 Sport, yaitu fitur Vehicle Stability Control dan Hill Hold Control. Ya gunanya jadi Hill Start Assist itu gunanya untuk membantu pengereman otomatis pada saat tanjakan. Jadi dari gigi N ke D itu mobil tidak akan mundur secara sendiri, secara otomatis. Jadi ngerem itu pasti dia ngunci. Lalu untuk ESP gunanya untuk menjaga kestabilan mobil pada saat kecepatan tinggi. Nah, untuk yang lainnya di sini sebelah kanan tombol ya ada Vehicle Stability Control. Udah gitu di sini juga ada tombol untuk menyalakan dan mematikan idle stopnya. Jadi untuk R3 hybrid ini juga sudah dilengkapi dengan idle stop. Nah untuk fitur lainnya seperti head unit, AC auto climate, lalu untuk ventilasi AC di tempat penyimpanan botol minum ini masih ada di R3 yang sekarang. Lalu yang berbedanya lagi untuk jok ya, joknya ini warnanya mungkin terlihat sekilas sama-sama warna hitam seperti R3 yang sebelumnya, tapi perbedaannya ini coraknya beda. Jadi untuk coraknya ini yang tengahnya ini bahan seperti fabric ya, bahan kain, tetap sini bahan kain semua. Tapi untuk yang sampingnya ini kainnya menurut saya kayak ini ya, bahan Alcantara ya kalau menurut saya. Jadi kelihatannya sporty juga nih joknya ya. Untuk sekilas perbedaannya di situ. Nah kalau kursi ini juga pengaturan reclining, juga ada seat height adjuster untuk tipe yang hybrid SS dan GX. Untuk spionnya juga ini juga masih sama sih seperti sebelumnya, belum ada day night mirror, dan juga kaca untuk di sun visor hanya ada di sebelah kiri ya. Untuk perbedaannya sekilas interior seperti itu. Nah di sini saya mohon maaf nggak akan bahas yang bagian kedua dan bagian 3 karena untuk fitur pertama sama aja. Lalu yang kedua ini unit yang sama seperti R3 sebelumnya. Jadi untuk kapasitas lega baris kedua dan ketiga dan bagasi baris ketiga itu ada di video saya sebelumnya. Nanti saya kasih linknya ada di deskripsi kalau kalian mau lihat yang baris kedua dan ketiganya. Yang hybrid, jadi di sini ada keterangan mesin, lalu yang kedua motor, lalu yang terakhir kapasitas baterai. Nah ini baterainya kebetulan masih ada 3 strip. Jadi cara kerjanya pada saat mesin itu deselerasi nanti akan ada animasi arah panah dari mesin ke motor. Jadi pada saat mobil itu deselerasi itu akan mengisi baterai, dan pada saat mobil akselerasi itu akan baterai itu memberi daya ke mesin untuk membantu akselerasi. Nah itulah yang membuat Suzuki R3 Hybrid ini bensinnya akan bisa lebih irit karena pergerakan mesin itu sangat ringan dibantu oleh tenaga baterai. Nah di sini menunya juga yang lain ada average fuel economy, lalu driving time. Oh ini idle stopnya nih. Jadi yang atas itu waktu berapa lama idle stop itu aktif, dan yang bawah itu
berapa jarak yang dihemat oleh idle stop. Ini ada pengaturan jam, ada motion sensor juga. Nah, ini power dan torsi ya, kita coba ya. Nah, pada saat di gas itu dia akan mengikuti sesuai dengan torsi dan power yang dikeluarkan. Nah, oke, kesimpulannya, jadi untuk Suzuki R3 Hybrid ini merupakan mobil yang menggunakan motor listrik baterai tambahan untuk menggerakkan akselerasi mobil. Jadi untuk bensinnya sendiri otomatis bisa lebih irit sekitar 17 sampai dengan 20% tergantung pemakaian. Nah, untuk teman-teman baterainya nih, masalahnya gimana? Khawatir nggak cepet rusak atau gimana? Teman-teman jangan khawatir. Untuk baterainya sendiri, ini dia digaransi Suzuki itu 5 tahun atau 100.000 km. Nah, ini baterai litiumnya ya, bukan akinya. Kalau aki tetap kita masih ada garansi juga 1 tahun atau sampai dengan 20.000 km. Nah, lalu untuk selanjutnya harganya bagaimana? Kalau untuk harganya ini selisih harga 12 juta dengan R3 generasi sebelumnya. Dan untuk saya OTR Riau, OTR Pekanbaru, itu dari R3 yang GX manual itu on the road yang hybrid 291.500.000 dan untuk yang GX Matic hybrid itu 302 juta. Lalu untuk yang Sport Matic itu on the road-nya 303.500.000 dan untuk yang Matic-nya 313.500.000 dan untuk harga tersebut belum termasuk potongan harga ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya mengenai informasi harga promo mengenai Suzuki R3 Hybrid bisa WA Ivan, ada nomor di bawah, WA, telepon, SMS bisa lah. Pasti Ivan balas dengan cepat ya, dengan informatif juga. Nah, untuk promonya kreditnya juga ada. Jadi kalau untuk promo kredit kita DP itu bisa mulai dari 10%. Lalu untuk tenornya kita bisa sampai dengan 8 tahun. Dan kalau teman-teman cari bunga murah, itu kita masih ada program juga bunga 0% untuk 1 tahun. Nah, untuk perhitungan perincian teman-teman bisa WA Ivan, ada di bawah. Oke, sekian dari review Suzuki R3 Hybrid. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, minta tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.